dzalimin. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa-dosa yang kita lakukan balasannya ditunda, diakhirkan, tidak langsung dibalas oleh Allah di dunia, tapi nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Kecuali 3 dosa yang balasannya akan diberikan langsung di dunia. Yang pertama illal baghya, yaitu kecuali orang yang berbuat zalim, wa uququl walidain, dan durhaka atau menyakiti kedua orang tua, wa qati'atar rahim, dan orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. 3 dosa ini atau 3 orang ini yang dibalas oleh Allah langsung di dunia sebelum dia mati. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah tentang al-baghyu atau az-zulmu, az-zulmu. Zalim ini adalah lawan dari kata adil. Secara bahasa adalah gelap, tapi secara istilahi atau terminologi seringkali diartikan zalim adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara adil adalah zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di dalam pengadilan ada seorang hakim yang memutuskan benar bagi orang salah, ini adalah zalim. Tapi kalau yang benar diputuskan benar dan menang, ini baru dikatakan adil. Nah, minggu terakhir ini saya menjumpai fenomena di YouTube dan juga bisa dilihat di Quran Surya. Kebetulan saya ini langganan Surya, Bapak Ibu. Di Sidoarjo itu ada seorang ibu yang karena sakit hati setiap hari pagi sore melempari kotoran rumah tetangganya dengan ya. Sing kula pikir kok ngesing diwadahi kan ya. Terus dilemparkan. Ya. Kalau wis gak kebelet ngesing, uyuh itu dia. Loh. Dan yang saya heran kok ya ono sing nguting kober ngoten lho. Ini berarti tidak hanya terjadi sekali 2 kali. Nah, saya baca sekilas itu kan rumah orang tuanya katanya, yang mungkin sudah masing-masing dibagai dan itu bagian saudaranya. Ketika mau dijual ditawarkan kepada dia, nggak mau membeli, dibeli oleh tetangganya ini. Tapi karena nggak terima, rumah warisan dituku tonggone, akhirnya tiap hari dilempari kotoran dan air kencing. Singkat cerita, akhirnya dilaporkan ke polisi dan kemudian sampai ke persidangan, dia dikenakan pasal mengganggu ketentraman. Ya. Kemudian dipenjara 3 bulan akibat olahnya ini. Loh, 3 bulan itu kata Pak. Saya kemudian membayangkan andai kata di rumah kemudian dikunci dalam kamar, terus kemudian kamar mandi dalam, setiap hari siang sore mas ya, pagi siang sore dikasih makan oleh anak-anak kita, tapi dikunci gak oleh metu nang dindi. Jangankan 3 bulan, 10 dino sumpek napa mboten Pak? Iya sumpek, stres. Nah ini 3 bulan kondisi di penjara lagi. Loh, begitu keluar dari penjara gak kapok ternyata, diulang kembali.
Sehingga kemarin itu polisi, satpol PP, dan kemudian pihak pengadilan musyawarah untuk menimbulkan efek jerah. Ini dukun sopi loh jual kan nggak benar. Ya Allah. Jadi akhirnya balasan itu langsung secara lahir begitu. Kemudian di Probolinggo itu ya juga viral, istrinya seorang polisi yang ketika belanja di supermarket ada seorang yang sedang magang, mungkin menurut dia ada perlakuan yang kurang mengenakan, dimarahi, akhirnya diviralkan. Banyak netizen yang kemudian menaruh simpati kepada anak yang magang yang dimarahi ini. Singkat cerita, ternyata setelah diusut itu adalah istrinya seorang anggota Polres si Probolinggo. Akibat perbuatan itulah yang kemudian berimbas, suaminya dipindah, jabatannya dicopot loh. Nah, yang merugikan itu namanya. Dan masih banyak hal yang lain. Karena itu kemudian saya teringat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sampai diulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang menyebabkan tetangganya tidak aman, tidak merasa tenang, hatinya terusik gara-gara perilakunya ini. Jadi dengan kata lain, meskipun belum dengan tiap hari sholat, poso, haji, umroh tiap bulan misalnya, tapi menyebabkan tetangga kita tidak tenang, kata Rasulullah, bahasanya percuma kamu ngaku beriman tapi tidak diakui sebagai orang yang beriman. Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara salah satu di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah, dalam satu hadis lain kan kita orang muslim mukmin kan bersaudara, ibarat satu tubuh, yang satu sakit yang lain juga merasakan sakit. Kula jenengan wae untung kan kabeh guys mangan gak enak kan greges kan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang mendapatkan cobaan dan ujian. Tiap hari dibom, bahkan kemarin itu rumah sakit dibom, ya, jasad orang-orang yang ada di dalam sampai berserakan, ya, tidak utuh karena dibom ini. Ya, karena itu kalaulah kita tidak bisa ikut berperang di sana, minimal dengan membacakan doa, mudah-mudahan mereka, saudara-saudara kita ini diberikan kekuatan iman daripada Allah, dan kemudian suatu saat secepatnya diberikan pertolongan Allah dan dibebaskan diri dari Zionis Israel, akhirnya menjadi Palestina yang merdeka, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Lillahi ta'ala lana wa lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua adalah menyakiti hati orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang bayi yang bisa ngomong. Jadi berdasarkan satu hadis Nabi, ada bayi yang bisa ngomong itu pertama adalah bayi Nabi siapa? Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi di masa Jurej. Siapa Jurej itu? Rasulullah bersabda begini, karena Jurej yata'abbadu fi sawma'atin faja'at ummuhu faqalat. Juret ini
Diceritakan Rasulullah ada seorang pemuda yang soleh, alim, ahli ibadah. Suatu ketika dia ini sedang beribadah di musholana, di rumahnya, ya, di tempat dia sholat. Tiba-tiba ibunya datang. Kemudian ibunya memanggil, ya Juret, anak ummuka kalim. Juret, aku ibumu datang le. Aku sedang punya keperluan, maka jawablah panggilanku ini. Nah, Juret waktu itu kan sedang sholat, Bapak. Akhirnya ketika itu Juret mengatakan, faqala Allahumma inni wa sholati, ya Allah, ibuku sedang memanggilku di dalam hatinya. Sebaiknya saya memenuhi panggilan ibuku dengan membatalkan sholat konsekuensinya, atau melanjutkan sholatku konsekuensinya tidak menghiraukan panggilan ibunya. Ternyata fakta sholatahu, karena dalam kondisi sholat konsentrasi, dia lebih memilih mengutamakan sholatnya dengan tidak memenuhi panggilan ibunya. Faraja'at ma'adat fithahnya bisaqol. Akhirnya ibu ini ya karena tidak dijawab, keluar, ditunggu sebentar, kemudian kembali lagi dengan harapan Juret ini sudah menyelesaikan sholatnya. Langsung dia mengatakan, Juret, anak ummuka fakallimni. Juret, aku ibumu le, aku mau perlu kepadamu, jawablah pertanyaanku, jawablah panggilanku. Qala Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, kula dereng mantun sholat, ibuku manggil malih, sebaiknya saya ini melanjutkan sholat atau memenuhi panggilan ibuku. Umpama kula jenengan terus pundi Pak, diterusno sholate apa memenuhi panggilan ibuke bapake? Pas sholat loh. Halo, kula jenengan misalnya pas sholat dipanggil ibuke, terus pundi? Dibatalno sholate atau dilanjutkan sholatnya? Oh, lanjutkan dong ya. Oh, karena Allah kan gitu ya, lebih diutamakan. Oke. Akhirnya fakta sholat yang kedua kalinya memilih melanjutkan sholatnya. Lah karena ibu marah, atine loro mangke, panggilan yang kedua kalinya itu tidak digubris. Akhirnya ibu ngomongnya Pak, Allahumma inna hadza Jurej huwa ibni wa inni kallamtu fa'aba ayyukallimani. Ya Allah, Juret ini anak kula Gusti, saya panggil bolak-balik, kula mboten direken. Allahumma fala tumikhu hatta turiyahul al-misa. Ya Allah, kalau begitu saya mohon agar sebelum mati nanti Juret engkau timpakan cobaan melalui seorang pelacur. Berilah dia cobaan melalui seorang pelacur. Qala walau da'at alaihi ayyuftana la futina. Doanya ibu ini dikabulno Gusti Allah. Bapak Ibu, betul-betul terjadi suatu ketika di kampung Juret ada arek wedok ayu tapi akhlaknya jelek, ya bahasa kalau kita ya pelacur lah ya. Karena ningali Juret itu ganteng, pinter, jadi panutan masyarakat, ahli ibadah, dia tertarik, kepingin menggoda dan memperdaya Juret. Suatu ketika dia datang ke rumahnya untuk memperdayanya, tapi mboten direken kalau Juret. Bolak-balik cintanya ditolak, akhirnya perpanita pelacur ini membuat rekayasa. Kurang ajar. Ya wis, hati-hati Juret. Akhirnya
pelacur ini menemui seorang penggembala, dijak berbuat tidak senonoh sampai akhir melakukan hubungan suami istri. Penggembala tukang ngangon, jari ini tukang ngangon, wah rezeki nompo gratis kan ini Pak. Juret gak gelem, sampai akhirnya terjadi hamil dia anak. Masyarakat heboh, ditakoni sopo sing berbuat seperti ini sampai awakmu hamil. Yang melakukan ini adalah seorang pemuda yang kalian elu-elukan, yang kalian anggap soleh, ahli ibadah, yang kalian anggap panutan, yaitulah Juret. Wah, sopo sih gak mangko. Misalnya kula jenengan ngapunten, contohnya aku lah. Ketangkep basah, ya pasti heboh kan gitu ya. Ya, masyarakat itu jengkel Pak. Semua kecewa. Ternyata orang yang selama ini menjadi panutan, seorang mubaligh yang hebat, ternyata melakukan perbuatan tidak senonoh sampai mempunyai anak. Lah Juret kemudian bersumpah atas nama Allah, bukan saya yang melakukan. Tapi masyarakat gak ngandel karena kalah dengan bukti. Wong iki anak bayi ini, wong ngomong terus terang seperti itu. Nah, akhirnya secara spontan masyarakat itu kumpul berbondong-bondong luruk namanya Juret, umai sak musolane tempat ibadahnya dibiuknya masyarakat. Nah, akhirnya Juret ini ya wis gak iso lapo-lapo. Nah, saat itulah kemudian karena dia seorang yang alim, soleh, kembalinya cuma kepada siapa? Allah, ya Allah. Akhirnya piyambake sholat, ndonga, tolong ya Allah, supaya Engkau tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saya tidak melakukannya. Singkat cerita, masyarakat dikumpulno, bayi ambek ibu iki didatangkan. Loh, akhirnya bayi dicekon ngomong karo Juret, kalau kalian tidak percaya bahwa bukan saya yang melakukan. Akhirnya bayi itu ditakoni ambek Juret, saiki ngomong sapa sakjane yang berbuat tidak senonoh sampai ibumu hamil dan lahir awakmu ini. Bayi ngomong, yang menghamili ibu saya adalah seorang penggembala. Loh, masyarakat itu gak bisa ngomong karena bayi. Ya inilah namanya karomah. Kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Akhirnya masyarakat kabeh njaluk sepura nangane Juret. Jare Juret ya sak sepuro, tapi omahku sampai musalaku sak ngambil. Nah, masyarakat berusaha untuk membangun kembali Juret gak mau. Ya karena apa? Yang penting sekarang sudah terbukti bahwa bukan aku yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, minimal dari peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan satu. Barangkali, yes, mudah-mudahan Allah menghindarkan dari cobaan dan ujian seperti ini ya. Umpama kula jenengan diuji karo Gusti Allah, anake wani ndablet, ojo pisan-pisan wong tua ndongakno elek, tetap harus mendoakan abu, sebab doa orang tua ini termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Karena itu misalnya anak endablet, bunganya tetap kudu api Pak. Awak mun endablet Pak dongakno muga-muga dadi bupati kabeh kon ngono tetepan. Sapa ngerti dijabe karo Gusti Allah, ya. Satu, ini terbukti. Yang kedua, Juret ini karena seorang yang alim dan kembalinya kepada Allah, akhirnya Allah menyelesaikan persoalannya dan kemudian menunjukkan yang benar adalah benar, tapi tetap punya resiko umai kadung amjuk berkat tuwane wong tuwa. Ketiga, nah ini timbul persoalan fikih. Manakala kita sedang sholat, kemudian ada salah satu orang tua kita memanggil, sehingga pertanyaannya dilanjutkan sholatnya,
atau memenuhi panggilan orang tua. Disinilah ulama kemudian membagi dua dua kategori. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kalau sholat wajib ini dikiaskan dengan satu hadis yang terjadi pada Rasulullah SAW begini. Rasulullah pernah jawab begini, inni la'akunu fi sholati uridu an adwala fiha. Saya pernah melakukan sholat dan saya punya keinginan memanjangkan sholatnya dengan membaca surat yang panjang, dengan memperlama rukuk dan sujudnya. Ternyata fa'asma'u buka as-sabi, tiba-tiba ada seorang anak yang nangis pas sholat jamaah itu. Fa'atajawwazu fi sholati karohiyatan an asyqa ala ummihi. Akhirnya saya mempercepat sholat saya, mau baca surat Al-Baqarah diganti surat Al-Ikhlas, ya, atau surat Al-Kautsar yang paling pendek. Nah, misalnya rukuknya biasanya itu diganti Subhana Rabbil Azim wa bihamdi satu kali, atau kurang cepat Subhanallah cukup. Benang mari maksudnya, karena mendengar ada anak yang sedang nangis, karena aku khawatir kalau ibunya kemudian merasa sulit atau kesulitan atau timbul mudarat masyaqqat kepada ibu yang anaknya sedang nangis ini. Jadi itu satu, ketika kita mendengar panggilan orang tua, bapak ibu kita, maka kita mempercepat sholat kita, kemudian segera memenuhi panggilan. Atau di dalam pembahasan selanjutnya mengeraskan bacaan kita sehingga orang tua tahu bahwa kita sedang sholat. Artinya kalau sholat wajib tetap dilanjutkan sampai selesai, tapi dengan cara seperti itu. Tapi kalau sholat sunat, nah ini beda Pak. Kalau sholat sunat, Imam Nawawi di dalam kitabnya, dalam bab taqdimu birril walidain ala tatawwu' bi sholat wa ghairuha, yaitu beliau lebih memilih mendahulukan panggilan salah satu dari orang tua kita dan membatalkan sholat kita. Setelah itu kita mengulang kembali dari awal. Mengapa Bapak Ibu yang kami hormati? Kalau panggilan kepada orang tua itu masuk birrul walidain. Birrul walidain itu hukumnya wajib, sementara sholat sunat masih bisa diulang kembali. Gitu. Nah, jadi nanti kapan-kapan dipraktek no. Ini wong tuane teko, "Assalamualaikum. Le, aku teko kok kunci nang ndi?" Sholat Pak. Nah, tapi ya tetep balik. Nah, ketika sholat Pak terus manun Allahu Akbar manun. Maksudnya tidak dilanjutkan, tapi diawali dari awal, ya, dari awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah memutus hubungan tali silaturahim. Ini juga bahaya, ya. Karena itu kalau kita marah dengan orang, jangan sampai kemudian menyebabkan kita memutuskan tali silaturahim. Sebab mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang mungkin saking loro atine sampai kemudian sampai kapanpun gak bakal kan ngono ya. Yaitu jangan sampai terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, pengantar kita pada kajian Nasihatul Ibad malam ini. Jadi ada 3 orang yang balasannya diberikan langsung di dunia, yaitu orang yang berbuat zalim, orang yang menyakiti hati orang tua, dan yang ketiga adalah orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Nah, seperti biasanya masih ada waktu. Ya.
Wah, apa iki cerdas ya, selalu tanya ya. Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah bahwa musik itu padahal kan pada saat Rasulullah Iya. Iya, ini terkait dengan musik ya. Jadi kembali kepada hadis yang bersifat umum. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Bahkan panjenengan tadi sudah memberikan contoh ketika Rasulullah hijrah ke Madinah disambut rebana. Sholawatnya apa Pak? Tola'al badru alaina. Rebana itu adalah bagian dari musik, salah satunya, dan Rasulullah membiarkan dan tidak melarangnya. Kesimpulan cerita, musik itu sama dengan pisau, tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk membunuh haram, tapi kalau digunakan untuk ngirim menyembelih kambing, sate ini dibagikan dapat pahala. Ya, musik juga begitu. Kalau sampai membuat kita terganggu, terlena, sehingga aktivitas ibadah kita terbengkalai gara-gara musik, maka yang demikian ini termasuk musik yang tidak boleh dan haram. Tapi kalau kemudian seperti Habib Syekh, dengan musik orang kemudian bersemangat untuk membaca sholawat, kira-kira tambah pahala apa buatan? Nah, itulah Bapak Ibu yang kamu hati sama dengan itu. Sehingga saya memilih mengikuti pendapat bahwa musik boleh, bahkan kalau bisa menginspirasi dan memotivasi untuk orang memperbanyak baca sholawat seperti yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh grup Syekh Hermania. Wah, itu juga pahalanya besar. Itu ceritanya. Mau lagi?